Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi. Jadi tidak ada di aturan UNIP bahwa hari pertama puasa itu libur ya. Jadi di sini tidak ada yang menyalahi, ya kan? Kemudian juga secara ininya bagus lah. Kita kuliah itu kan juga bagian dari ibadah daripada kalian tidur aja sepanjang hari, ya. Jadi hari ini akan saya lanjutkan materi tentang instrumen keuangan, kas dan piutang. Kalau bicara instrumen keuangan itu termasuk materi yang sangat susah, ya kan? Di akuntansi itu termasuk bagian dari materi yang sulit. Maka tolong diperhatikan nanti terkait dengan penjelasan materi tentang instrumen keuangan ini. Ya, kenapa dia disandingkan dengan kas dan piutang? Karena kas dan piutang itu adalah bagian dari instrumen keuangan. Ya, jadi nanti penekanannya akuntansi kas, akuntansi piutang itu akan dijelaskan juga dalam bab 5 ini. Untuk instrumen keuangan itu di bagian akuntansi keuangan 1 di semester 2 ini hanya dijelaskan untuk mengenal tentang instrumen keuangan. Nanti ya kan akan dipelajari lebih lanjut tentang instrumen keuangan khususnya yang berkaitan dengan investasi saham dan investasi pada sekuritas utang itu pada saat Anda belajar akuntansi keuangan 2 ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan yang ada di dalam bab ini, jadi instrumen keuangan terbagi lagi menjadi ada aset keuangan, ada liabilitas keuangan, ada ekuitas, ya kan? Jadi kalau kita bicara instrumen keuangan itu ada aset keuangan, ada liabilitas keuangan, ada ekuitas, ada sekuritas derivatif, dan ada lindung nilai. Jadi ada 5 jenis dari instrumen keuangan. Kemudian penekanan yang akan dijelaskan di bab 5 ini lebih pada instrumen keuangan yang kelompok aset keuangan. Karena kita ingin bicara tentang kas dan piutang, ya kan? Jadi kita penekanannya pada instrumen keuangannya adalah berupa aset keuangan. Di akuntansi keuangan 2 nanti akan Anda ketemu dengan instrumen keuangan yaitu liabilitas keuangan ketika kita belajar tentang obligasi. Kemudian di intermediate 2 juga ketemu lagi instrumen keuangan berupa aset keuangan, tapi yang dijelaskan itu berkaitan dengan investasi dalam sekuritas saham dan investasi dalam sekuritas hutang atau investasi obligasi. Ya, jadi banyak hal yang akan kamu pelajari nanti berkaitan dengan instrumen keuangan di 2 akuntansi keuangan, baik akuntansi keuangan 1 maupun di akuntansi keuangan 2. Kemudian yang akan saya jelaskan berikutnya ini sekedar pengantar bahwa kas dan piutang merupakan contoh aset keuangan, berarti kas dan piutang itu adalah instrumen keuangan. Ya kan? Nah, sekarang apa definisi dari instrumen keuangan supaya kita bisa mengkonfirmasi betul tidak kas dan piutang itu adalah instrumen keuangan. Sekarang definisinya instrumen keuangan itu adalah suatu kontrak. Yang namanya kontrak itu pasti melibatkan minimal 2 pihak. Ya kan? Nah, di sini suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Itu yang dikatakan instrumen keuangan. Bentuknya adalah perjanjian atau kontrak. Sekarang pertanyaan saya, ya kan? Saya ingin bukti. Kamu silakan untuk menganalisis, ya kan? Pertanyaan saya adalah buktikan bahwa kas itu adalah instrumen keuangan. Kas yang dimiliki perusahaan. Ya kan, kas yang dimiliki perusahaan ini bisa saja kas itu ada di laci atau di berangkasnya perusahaan, itu kita sebut namanya kas di tangan, ya kan, atau ada juga kas perusahaan yang disimpan di bank, kita sebut namanya kas di bank. Kalau kas yang ada di berangkas perusahaan atau di laci perusahaan itu sifatnya adalah untuk petty cash, dana kas kecil. Sedangkan kas utama pada perusahaan itu adalah dalam bentuk kas yang disimpan di bank. Umumnya bank akan menyimpan uangnya di bank, perusahaan akan menyimpan uangnya di bank itu dalam bentuk giro. Sedangkan kita kalau menyimpan uang di bank itu bentuknya adalah tabungan. Ya, tapi kalau pihak perusahaan ya kan dia menyimpan uang di bank itu dalam bentuk giro. Sehingga untuk penarikannya dia harus menarik cek atau mengeluarkan cek. Ya, jadi Anda harus kenal beda antara giro dengan tabungan. Kalau tabungan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu betul-betul full 24 jam karena ada mesin ATM. Ya, tapi kalau giro penarikannya itu dikatakan setiap saat
Tapi maksud setiap saat di sini adalah pada saat jam operasional bank itu berlangsung. Jadi kamu tidak bisa menarik giro itu jam 12 malam. Kenapa? Karena menarik cek itu harus mencairkannya kepada pihak bank. Ya kan, sedangkan jam 12 malam itu bank tidak ada yang beroperasi. Ya kan, kalau ada bank yang beroperasi itu pasti tellernya namanya Mbak Kunti. Ya, kalau pergilah ke bank itu ketemulah kamu dengan teller namanya Mbak Kunti. Nah, itu kalau kamu jam 12 malam datang. Jadi tidak akan ada kamu bisa mencairkan cek itu pada saat jam operasi di luar jam operasionalnya bank. Tapi kalau tabungan bisa setiap saat, apalagi kalau kita punya ATM. Ya, ATM itu 24 jam. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa kas itu adalah instrumen keuangan, khususnya aset keuangan, maka yang kamu lebih arahkan itu adalah kas yang dimiliki perusahaan yang disimpan di bank dalam bentuk giro. Siapa yang bisa menjawab? Bahwa perusahaan yang memiliki kas di bank dalam bentuk giro itu adalah instrumen keuangan, atau lebih tepatnya itu adalah aset keuangan bagi perusahaan tersebut. Sesuaikan dengan definisi dari instrumen keuangan. Suatu kontrak yang akan menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Jadi kalau kita definisikan aset keuangan, apa definisi aset keuangan? Berarti suatu kontrak yang akan menambah nilai aset. Sudah, stop batas itu. Kalau kita bicara instrumen keuangan, ditambah lagi yang akan menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Karena instrumen keuangan itu bukan hanya aset keuangan. Tapi kalau aset keuangan saja definisinya apa? Suatu kontrak yang menambah nilai aset. Yang akan menambah nilai aset. Itu definisi dari aset keuangan. Dan saya mengatakan bahwa kas perusahaan yang disimpan dalam bentuk giro di bank itu adalah aset keuangan bagi perusahaan tersebut. Sekarang apa buktinya? Harus memenuhi, harus bisa dibuktikan bahwa dia adalah berupa kontrak dan dia akan menambah nilai aset bagi perusahaan. Itu baru bisa terbukti. Kalau tidak bisa kamu membuktikan seperti itu, berarti kita batalkan bahwa giro yang dimiliki perusahaan itu bukan aset keuangan bagi perusahaan tersebut. Ayo cepat. Puasa itu harus dipacu otaknya. Bukan malah jadi. Coba Revika Nadia. Apa buktinya? Bahwa giro yang dimiliki perusahaan yang disimpan di bank, ya kan, itu adalah aset keuangan bagi perusahaan. Atau saya gantilah kalau kamu mungkin bingung memahami tentang giro. Sekarang saya ganti tabungan yang dimiliki oleh Anda itu juga adalah aset keuangan bagi Anda. Apa buktinya bahwa tabungan yang Anda miliki itu adalah aset keuangan bagi Anda? Dapat diambil kapan saja, Pak. Nanti dulu, Revika, dari tadi nggak bunyi. Mana Revika tadi? Aneh ya kalian itu. Kalian itu berarti terbiasa di rumahnya kalau diajak ngomong, kalian diam. Berarti kalian dididik tidak dengan etika. Mana tadi Revika tadi? Ada? Revika tuh masih ada nggak? Atau udah keluar ya? Lucu pula ya. Tadi ada, sekarang nggak ada. Ngabisi waktu aja perilaku kalian nih. Ini saya tendang baru tahu. Berarti nggak ada lagi ya Revika itu? Nggak, berarti dia dianggap tidak hadir. Sekarang Ulfa Suryana Amara. Ya, Pak. Ya, kamu misalkan kamu punya tabungan. Tabungan yang kamu miliki itu adalah aset keuangan bagi kamu. Sekarang saya minta untuk dibuktikan, ya kan, betul tidak tabungan yang kamu miliki itu adalah aset keuangan bagi Anda. Definisi dari aset keuangan tadi adalah suatu kontrak yang akan menambah nilai aset. Sekarang buktikan, betul tidak bahwa tabungan yang kita miliki itu dasarnya adalah kontrak.
kan kita menabung ke bank kan Pak. Jadi kalau kita menabung itu kan misalnya ada tambahan bunga. Dan tambahan bunga Nah, itu itu kan bisa namanya jadi tuh penambah nilai aset bagi nanti dulu, kau tuh berpikirnya itu jangan loncat-loncat. Saya sudah betul-betul mengiring kamu. Saya bilang tadi apa? Apakah tabungan yang kita miliki itu dasarnya adalah kontrak? Kamu jawab bahwa kamu nabung itu nyetorkan uang dapat bunga. Itu namanya nggak nyambung. Sekarang saya tanya, itu betul tidak tabungan yang Anda miliki itu dasarnya adalah suatu kontrak? Betul Pak. Apa buktinya? Karena kan kita memberikan uang kita secara tidak langsung kan kita menitipkan uang kita kepada bank tersebut. No, itu dipikir kamu tuh terlalu loncat. Aneh ya. Padahal kamu terlibat dalam kejadian atau transaksi ketika kamu membuka tabungan. Tapi nggak tahu, waktu Anda membuka tabungan, apakah Anda tidak didahului dengan Anda menandatangani, ya kan, suatu kontrak antara Anda dengan pihak bank? Emang waktu datang ke pihak bank langsung dibuatkan buku tabungan? Tidak, Pak. Apa yang Anda tanda tangani? Ada kertas Surat berlembar atau berapa halaman. Memang kita tidak pernah baca ketika kita buka, ya. karena kita percaya bahwa dalam klausul yang ada dalam kontrak itu sifatnya hanya umum. Paling di situ kamu minta penjelasan aja dari customer service-nya. Dek, ini saldo kompensasinya adalah 50.000. Artinya saldo Anda 50.000 ini akan ya kan tetap ada di dalam rekening. Jadi tidak bisa Anda tarik misalnya sampai habis karena 50.000 itu sebagai saldo kompensasi. Itu biasanya disebutkan. Kemudian terkait dengan terkait dengan jasa giro jasa tabungan atau kita sebut namanya bunga. Ya kan? Pasti itu ada dalam klausul dalam kontrak yang kita tanda tangan. Itu biasanya sekitar 3 halaman. Langsung kamu digiring oleh customer service, itu silakan tanda tangan di sini. Ya kan? Kemudian pihak bank langsung menandatangani juga melalui teller. Ya kan? Artinya apa? Itulah bukti bahwa kita mempunyai tabungan itu dasarnya kontrak. Kontrak antara siapa? Kamu sebagai nasabah dengan pihak bank. Sekarang pertanyaannya, mana tadi si Ulfa tadi? Berarti kalau dalam tabungan kamu ada 10 juta rupiah, ya kan? 10 juta itu bagi kamu apa? 10 juta rupiah tabungan kamu di Bank BNI itu bagi kamu apa? Yang uang yang saya punya, Pak. Ya, uang yang kamu punya itu berarti apa? Aset. Aset kamu berupa kas. Jadi kamu punya aset berupa kas 10 juta yang ada dalam rekening tabungan kamu di BNI. Sekarang bagi pihak bank, tabungan kamu sebesar 10 juta itu bagi bank apa? Bagi pihak bank, tabungan kamu yang 10 juta itu diperlakukannya sebagai apa? Sekarang kalau kamu pernah lihat buku tabungan, ketika kamu melakukan store tunai, munculnya pada kolom debit atau kolom kredit uang yang kamu storekan itu. Kolom debit, Pak. Itu ngawur. Sekarang kamu minta buku tabungan ke orang tua kamu. Sekarang lihat ketika orang tua kamu melakukan store tunai oleh pihak bank, maka itu akan dibukukan pada posisi kredit. Lalu pertanyaannya, nggak kamu protes? Kalau seandainya kamu store tunai, berarti kan itu uang kamu, kas kamu. Kok disetorkan malah dicatatnya di kredit? Padahal kita tahu saldo normal dari kas itu adalah debit. Kenapa ketika kamu store tunai, muncul dalam buku tabungan itu malah di posisi kredit? Saya bukannya ngawur ya, kamu jawaban tadi kamu salah. Kalau tidak percaya silakan sekarang yang ada di rumahnya minta orang tua kamu untuk lihatkan buku tabungan, lihat pada bagian store tunai itu di mana pihak bank melakukan pencatatan. Itu pasti di kredit. Sekarang pertanyaannya, apakah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank? Ketika kita nyetor berarti kas kita bertambah,
ya kan? Tapi kok dicatat oleh pihak bank itu di posisi kredit. Siapa bisa memberikan penjelasan? Izin Pak. Ya, silakan. Karena pihak bank menganggap itu sebagai kewajiban dia untuk membayar kembali kepada nasabah. Itu jawabannya. Bagi pihak bank, tabungan yang dimiliki nasabah itu adalah hutang bagi mereka. Kenapa hutang? Karena pihak bank hanya dititipkan, diminta untuk penitipan, ya kan? Uang yang dimiliki oleh kita sebagai nasabah, sebagai masyarakat. Kita titipkan supaya aman. Kita titipkan juga setidaknya dia nambah, walaupun bunganya kecil, bahkan mungkin lebih besar biaya administrasi dibandingkan bunga. Tapi setidaknya kita titipkan itu supaya aman. Tidak akan hilang. Tidak akan ada diambil tuyul. Ya kan? Di bank tidak memperlakukan tiba-tiba kata orang bank uang kami berkurang karena ada indikasi tuyul. Nggak ada dasarnya. Tiba-tiba bank mengatakan rekening Anda berkurang, ya kan? Itu diakibatkan karena tuyul, nggak ada. Tapi kalau uang Anda disimpan di rumah, yang sebagian masyarakat mengatakan hilang selembar-selembar itu karena tuyul, itu sah, berlaku. Tapi kalau ketika kita nyimpan uang kita di bank, kemudian pihak bank mengatakan uangnya tiap hari hilang selembar, jadi berkurang 100.000, kurang 100.000. Ada cerita seperti itu. Ya kan, betul yang disampaikan teman kamu tadi. Jadi bagi pihak bank, uang yang distorkan oleh nasabah itu hutang. Makin kamu melakukan setoran tunai, makin banyak hutang bank. Maka oleh bank dia catat, ketika kamu menyetor, itu dia catat pada posisi kredit. Nama akunnya tuh tabungan rekening Deni atau Dani, tabungan rekening Dani. Debitnya apa? Kas. Karena ketika kita menyetor, maka pihak bank itu menerima uang, maka kas bank tersebut bertambah. Kemudian dia mengakui tabungan rekening Dani yang merupakan hutangnya, jadi nama akun tuh nggak mesti harus diawali dengan kata hutang. Kalau di bank itu nama akunnya tabungan rekening Dani. Ya kan? Nah, kamu harus tahu bahwa tabungan, giro, deposito itu adalah kelompok hutang jangka pendek bagi pihak bank. Jadi kesimpulannya, kenapa bank mencatat ketika orang melakukan setor tunai dicatatnya pada posisi debit, dan ketika kita melakukan penarikan tunai dicatatnya pada posisi debit, itu karena pencatatan dalam buku tabungan itu adalah pencatatan versinya bank. Bank mengatakan bahwa uang yang distorkan itu adalah hutang atau tabungan nasabah itu adalah hutang bagi dia. Kepada siapa? Bagi hutang bank kepada nasabah tersebut. Jadi kalau misalnya kamu melakukan setor tunai, otomatis bank mengakui hutangnya kepada Anda itu bertambah. Ketika kamu menarik tunai, berarti hutang dia kepada Anda itu berkurang. Jadi nggak ada lagi ceritanya Anda nggak paham. Sesederhana itu. Udah kuliah terlibat dalam transaksi, nggak pernah ada rasa kepo untuk mengetahui. Saya ini suatu SMA atau waktu saya kuliah di akuntansi, ketika saya belajar tentang materi ini, saya langsung bertanya. Sampai waktu itu saya bilang, loh berarti ada kesalahan dong dalam pencatatan dilakukan oleh pihak bank. Ya kan? Bank tidak salah karena dia memposisikan tabungan masyarakat itu adalah hutang. Kalau Anda mau buat pencatatan sendiri, ya silakan. Setiap Anda store, Fadil store, berarti dia catat apa jurnalnya. Kalau misalnya kamu, Fadil, kamu punya uang, sebelumnya kamu simpan di rumah Anda, misalnya 10 juta. Kemudian kamu storekan sekarang, ya kan, ke tabungan kamu di BCA. Apa jurnal yang kamu buat ketika kamu menyetorkan uang 10 juta ke rekening tabungan kamu di BCA? Apa jurnalnya? Nggak paham, padahal sederhana betul. Itu kan masih termasuk aset kan Pak, berarti bisa menjadi kas kan Pak, jadi kas kita. Nah iya, kamu punya uang sebelumnya disimpan di lemari 10 juta uangmu. Kemudian sekarang kamu putuskan kamu mau nabung, mau ditabung ke BCA.
Jadi kamu setorkanlah 10 juta itu ke dalam tabungan kamu di BCA. Sekarang saya tanya, kira-kira jurnal yang kamu catat ketika kamu menyetorkan uang 10 juta yang dulunya disimpan di lemari, sekarang kamu setorkan sebagai tabungan kamu di BCA, apa jurnalnya? Termasuk piutang nggak Pak? Ya Pak. Nggak apa pula hubungannya dengan piutang. Kas berarti Pak. Kas Ya, kita. jurnalnya kas di bank bertambah. Kas di bank, debitnya adalah kas di bank, bertambah 10 juta. Kemudian yang kamu kreditkan adalah kas kamu yang ada di tangan. Bisa kamu gunakan akun cash on hand di posisi kredit. Jadi cash on hand atau kas di tangannya berkurang karena sudah tidak ada lagi kas yang kamu pegang. Ya kan, kas itu beralih menjadi cash in bank. Jadi jurnalnya cash in bank di debit, artinya kas kita di bank bertambah 10 juta, tapi kas yang ada di tangan kita kurangkan 10 juta. Itu aja jurnalnya. Ya. Kemudian apa buktinya ketika kamu mempunyai tabungan atau perusahaan mempunyai giro yang dasarnya adalah suatu kontrak, itu akan menambah nilai aset. Maka jawabannya adalah giro tabungan itu ya kan akan menambah aset bagi perusahaan ataukah bagi kepada diri Anda, itu buktinya adanya bunga. Atau kita menyebut namanya jasa giro atau pendapatan jasa tabungan, ya kan, atau orang menyebutnya pendapatan bunga. Itu buktinya, dengan kamu menyimpan uang dalam bentuk tabungan di bank, maka Anda akan mendapatkan tambahan berupa adanya bunga. Pendapatan bunga bagi Anda. Bagi bank itu adalah namanya beban bunga. Ya kan? Nah, itu bukti bahwa betul kas, ya kan? Atau dalam hal ini adalah kas yang disimpan di bank, itu adalah aset keuangan. Sekarang coba Ropika. Buktikan piutang. Itu adalah aset keuangan. Sekarang piutang, waktu kamu belajar di akuntansi, pengantar akuntansi, ada piutang usaha. Kapan munculnya piutang usaha itu, Rofika? Kapan perusahaan Anda mengakui memiliki piutang usaha? Rofika Zuhalia. Ini satu lagi nih, sama kayak temannya tadi. Kalau saya ngajak ngobrol, lihatnya ke saya. Ropika. Aneh ya. Sekarang saya tanya ke Rahma. Sekarang posisinya Ropika tuh lihat ke saya atau tidak? Rahma Della Putri, kamu lihat sekarang antara saya dengan Ropika tuh dia melihat saya atau tidak? Enggak, Pak. Tidak. Mana Ropika tadi? Kamu tuh lihat ke siapa? Aneh boleh jadi mahasiswa. Lihat ke arah saya tuh. Walaupun ini melalui Zoom, tapi tetap mata kamu lihat ke saya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Buktikan bahwa, saya bertanya tadi apa? Kapan kamu mengakui adanya piutang usaha? Kalau kamu perusahaan jasa. Kamu punya perusahaan jasa, kemudian kamu ya kan mengakui piutang itu pada saat kapan? Hidupkan dulu mic kamu. Apa alasan kamu? Kenapa dari tadi tulalit itu? Ropika, hidupkan dulu mic kamu, saya bilang. Iya, Pak. Nah, kenapa baru direspon? Dan kenapa tidak melihat ke arah saya? Nah, belajar kalau saya lagi ngomong,
Ini kalau saya sematkan pin ya kan di sini di kamu 1, kemudian di saya 1. Sekarang kita buktikan kamu itu melihatnya ke saya atau tidak. Melihat, Pak. Ya, kalau lihat itu nggak nunduk ke bawah. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Kapan kamu mengakui punya piutang usaha? Kalau kamu perusahaan jasa. Kamu punya usaha fotokopi, itu contoh perusahaan jasa. Pada saat kapan kamu memiliki piutang usaha? Mana ini? Nggak selesai materi ini gara-gara kalian ini. Mana tadi? Coba Adinda Lutfia. Iya, Pak. Ini kamu kuliah ini cobalah ya. Nggak sopan betul. Pakai jilbab kayak gitu. Yang jilbab-jilbabnya kayak pakai mukena ini nampak betul kalian tuh nggak siap untuk kuliah. Enak betul ya jadi manusia itu. Diajarkan disiplin. Tuh ngapain kamu tuh? Kan berarti nggak siap. 3 tahu jadwal kuliah, main sorong aja. Nggak pakai mandi, nggak pakai ini, memalukan betul. Cobalah jadi udah tahu ini jadwal kuliah. Bukannya puasa itu bermalas-malas. Justru saya kalau nggak ada aktivitas saya ngajar itu malah lebih capek. Timbang saya ngajar 4 sesi sekalipun saya jaban. Tuh lihat tuh, itulah rahasia puasa. Saya biasa ngajar ke Anda ya kan, pada saat tidak berpuasa selalu harus ada minuman ya kan, karena ternyata suara saya sering serak ya kan. Ternyata ini ya kan, saya tidak boleh minum apapun, ternyata suara saya oke-oke aja. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena saya punya niat yang tulus, niat baik. Maka oleh Allah itu dijaga suara saya. Biasanya kan kalau pagi-pagi itu pasti itu minum. Nanti kalau saya ngajar sesi siang pun sekalipun itu dijaga oleh Allah. Itulah rahasia puasa itu. Makanya beda antara orang yang tidak punya niat puasa tapi menahan lapar, artinya tidak makan, dengan kita yang berpuasa. Kalau saya lagi nggak puasa, kemudian tiba-tiba saya sibuk kerja dan saya lupa makan siang atau segala macam, pasti keluar keringat dingin. Tapi kalau puasa, ya kan sampai maghrib sekalipun nggak ada capek. Makanya dialihkan ya kan pikiran kita untuk makan segala macam itu dengan aktivitas. Nah, ini disuruh berpikir aja, kapan kamu punya perusahaan jasa itu mengakui punya piutang? Jawabannya apa? Ketika Ya, jawab Nurul. Ketika ada orang ngutang ke kita, Pak. Lain ngutang itu, aduh gimana kalian nih? Ketika kalau kamu perusahaan jasa, kamu sekarang perusahaan jasa, kapan kamu mengakui punya piutang? Jangan lihat dari sudut pandang pelanggan kamu, tapi dari sudut pandang kamu sebagai perusahaan. Misalnya ada fotokopi kan, Pak. Nah, orang tuanya belum bayar fotokopinya ke... Dari sudut kamu, dari sudut pandang kamu menjelaskan itu. Jangan dari sudut pandang orang yang memfotokopi ke kamu. Jadi cobalah berpikir itu sesuai dengan konteks. Kalau saya tanya kapan perusahaan Anda, usaha fotokopi Anda punya piutang, maka jawabnya jangan dari sudut pandang orang yang memfotokopi.
Apa jawabannya? Ketika usaha fotokopi saya telah selesai memberikan jasa fotokopi, tapi belum dibayar oleh pelanggan. Itu jawabannya. Bukan ketika ada pelanggan memfotokopi. Jadi sudut pandangnya itu adalah dari kita. Jadi pada saat kamu usaha fotokopi, sudah selesai memberikan jasa fotokopi, tapi ya kan ketika jasa sudah selesai, kamu belum menerima pembayaran dari pelanggan tersebut. Disitulah kamu mengakui punya piutang. Kalau perusahaan dagang pada saat kapan? Pada saat perusahaan kita sudah selesai menyerahkan barang kepada pembeli, tetapi kita belum menerima pembayaran dari pembeli tersebut. Itu namanya kita mengakui piutang dagang. Piutang itu apa? Hak untuk menagih. Betul nggak piutang itu hak untuk menagih? Betul kan? Kemudian hak untuk menagih dan kita akan menerima sejumlah pembayaran di masa yang akan datang. Itu definisi piutang. Nah sekarang pertanyaan saya, buktikan bahwa piutang itu adalah aset keuangan. Berarti aset keuangan itu apa? Harus ada dasarnya kontrak. Nah, sekarang apa bukti kontraknya, Pak? Kalau kami usaha fotokopi, kemudian tiba-tiba selesai fotokopi kami selesaikan, tapi belum dibayar. Yang kami buat nota. Nota itu kami serahkan kepada si pelanggan ini. Kemudian dia bilang dia belum bayar. Ya kan? Kemudian kita buat di situ apa? Di dalam nota itu. Ya kan? BB belum bayar. Misalnya usaha apa? Nilai fotokopinya 500.000. Taruhlah dia bayar 100.000. Buat keterangan di situ, dibayar 100.000. Berarti belum bayar 400.000. Kemudian nota kamu serahkan. Ingat nota yang baik itu adalah yang punya salinan. Jadi kita punya pertinggalnya, yaitu salinannya tadi. Yang warna putih itu kita serahkanlah kepada pelanggan tersebut. Supaya lebih yakin lagi, kita minta dia menandatangani di dalam nota itu sebagai tanda bahwa dia menyetujui tulisan yang ada di kita itu. Ditandatangani oleh dia. Itulah bentuk kontraknya. Walaupun sederhana. Kenapa ada tanda tangan dari kita sebagai yang punya usaha fotokopi dengan tanda tangan dari pelanggan tadi? Di situ kita tuliskan dia masih berhutang 400.000, ditandatanganinya. Nggak perlu pula sampai ada materai segala macam. Karena ini sebatas hanya ya kan dari transaksi kita memberikan jasa tapi belum dibayar. Tapi kalau kita misalnya memberikan pinjaman itu kan identik dengan piutang karena kita akan menagih. Jadi kalau pihak bank memberikan pinjaman atau kredit, pasti dia minta tanda tangan di atas materai. Jadi kredit yang diberikan bagi pihak bank itu mirip piutang, tapi penyebutannya bukan piutang kalau di bank. Nama akunnya itu pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan. Pasti ada suatu kontrak yang ditandatangani antara pihak bank dengan pihak nasabah. Atau kalau kita, ya kan, saya minjamkan uang kepada Rian. Saya ini tidak yakin bahwa Rian ini akan membayar tepat waktu. Supaya saya yakin, Rian mengatakan seperti ini, Pak, saya buat janji tertulis. Saya terbitkan wesel. Nah, wesel itu ditandatangani oleh pimpinan perusahaannya Rian. Ada dua yang biasa yang menandatangani wesel tersebut. Setelah wesel itu ditandatangani, kemudian dokumen wesel tadi diserahkan kepada saya. Kemudian saya serahkan uang 50 juta kepada Rian. Nah, ini juga bentuknya adalah kontrak. Ya kan? Kontraknya berupa apa? Berupa wesel. Kalau kita perusahaan dagang, kita mengirimkan barang, itu bukti transaksi yang kita buat adalah faktur namanya. Di faktur itu disebutkan barang yang kita kirim atau yang kita jual tuh berapa unit, spesifikasi barangnya jenis apa, harga per unitnya berapa totalnya. Ya kan? Kemudian kita kirim barang tersebut. Sampai di tempat pembeli oleh kurir tadi, faktur tadi yang masih 4 rangkap tadi disuruh ditandatangani. Kurir tadi minta tolong ditandatangani di bagian ini, kata kurir tadi, ya kan? Kemudian ditandatangani oleh pembeli. Satu salinan yang warna putih itu biasanya diserahkan kepada pembeli tersebut, yang 3 lagi dibawa ke perusahaan.
faktur yang sudah ditandatangani oleh pembeli sebagai tanda bahwa barang itu sudah diterima oleh pembeli, walaupun belum dibayar, itu juga namanya kontrak. Kontraknya tertuang dalam apa? Dalam faktur. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, benar tidak ketika kita memiliki piutang sebagai aset keuangan, dia akan menambah nilai aset kita? Ketika kamu menjual barang dagangan secara kredit, ya kan, kamu akan mengakui adanya piutang. Betul tidak pada akhirnya kamu akan mendapatkan, ya kan, itu akan meningkatkan aset kamu? Maka jawabannya betul. Karena piutang itu adalah aset. Kemudian berikutnya apa? Betul tidak akan menambah aset kamu yang lain? Bisa jadi. Kalau piutang wesel itu ada bunganya. Kalau saya minjamkan uang ke Rian 50 juta tadi ya. Kemudian Rian membuat wesel, di situ disebutkan bahwa dia akan membayar 3 bulan yang akan datang dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berarti jumlah uang yang akan saya terima nanti setelah 3 bulan dari Rian itu bukan 50 juta. Tapi lebih dari 50 juta. 50 juta plus bunga. Itu membuktikan bahwa ketika kita punya aset keuangan, maka harus ada penambahan nilai aset. Ya kan? Karena definisi dari aset keuangan tadi apa? Suatu kontrak yang akan menambah nilai aset bagi perusahaan. Jadi saya akan mendapatkan kas itu lebih dari 50 juta. Padahal saya meminjamkan uang kepada Rian 50 juta. Rian buat janji tertulis bahwa dia akan bayar 3 bulan yang akan datang dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berarti pada saat jatuh tempo wesel tersebut, saya tagih kepada Rian. Rian bayar, pasti nilai yang dibayarkan lebih dari 50 juta. Ya. Oke, kemudian PSAK yang mengatur tentang instrumen keuangan, ini perubahannya begitu cepat, ya kan? Jadi kalau kita mengacu ke IFRS, jadi di situ kalau Anda lihat di dalam buku Anda, jadi Indonesia ketika IFRS mengeluarkan IFRS nomor 9, ya kan? Maka Indonesia itu membuat PSAK tentang instrumen keuangan ada 3. Ya kan? Yaitu PSAK nomor 50 tentang penyajian instrumen keuangan, PSAK nomor 55 tentang pengakuan dan penilaian, dan PSAK nomor 60 tentang pengungkapan. Itu 3 PSAK yang mengatur tentang instrumen keuangan. Kemudian, ya kan, IFRS nomor 9 keluar menggantikan IAS nomor 39 tentang recognition dan valuation, tentang pengakuan dan penilaian. Maka dikeluarkanlah revisi PSAK nomor 55 menyesuaikan dengan perubahan IFRS 9 yang menggantikan IAS nomor 39. Nah, sekarang perkembangan terakhir IFRS nomor 9 pun direvisi oleh IASB. Maka sekarang keluarlah PSAK nomor 71. PSAK 71 itu instrumen keuangan judulnya. Itu menggantikan 3 PSAK yang saya sebutkan barusan. Jadi sekarang kalau bicara tentang PSAK tentang instrumen keuangan, maka yang berlaku itu adalah PSAK nomor 71 yang berlaku efektif di 1 Januari 2020, ya kan, sebagai bentuk konvergensi kita atas IFRS nomor 9 yang direvisi oleh IASB. Jadi IFRS nomor 9 tentang instrumen keuangan itu direvisi oleh IASB, maka kita menyesuaikan dengan mengeluarkan PSAK nomor 71 yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Kalau kita bicara sejarah yang ke belakangnya lebih lama lagi, ya kan, terkait dengan masalah instrumen keuangan, dulu kita punya PSAK yang spesifik sesuai dengan industri. Ya kan? Misalnya perbankan. Industri perbankan itu paling banyak aset keuangannya. Ya kan? Maka dulu dia punya PSAK sendiri. PSAK tentang perbankan. Di situ kalau tidak salah itu PSAK nomor 30. Judulnya akuntansi perbankan. Kemudian ada lagi PSAK untuk perusahaan reksadana, namanya PSAK 49, akuntansi reksadana. Kemudian, semua PSAK itu dihapuskan. Tidak berlaku lagi. Digantikan dengan PSAK yang saya sebutkan 3 tadi, 50, 55, 60.
Jadi sejak berlakunya PSAK 50, 55, 60, maka tidak lagi berlaku PSAK yang spesifik untuk industri tertentu. Ya, nah sekarang PSAK 50, 55, 60 pun digantikan dengan PSAK 71. Jadi kalau kita runtut ke belakang, dari yang sekarang berarti PSAK 71, sebelumnya ada PSAK 50, 55, 60, sebelum dari PSAK 50, 55, 60 ini adalah PSAK untuk industri-industri yang memang mengolah aset keuangan, yaitu PSAK tentang perbankan, PSAK tentang anjak piutang, PSAK tentang reksadana, ya kan? Kemudian semua PSAK itu dihapuskan, digantikan dengan PSAK 50, 55, 60. Sekarang PSAK 50, 55, 60 itu juga digantikan dengan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Itu yang harus Anda pahami tentang PSAK yang berkaitan dengan instrumen keuangan. Kemudian yang perlu saya jelaskan berikutnya itu adalah ya, ini yang saya jelaskan tadi. Konvergensi PSAK dengan IFRS menyebabkan semua standar yang berkaitan dengan instrumen keuangan dicabut, diganti dengan 3 standar tadi. Tapi ini kan PPT yang dibuat oleh Bu Dumartan ini bukan yang terakhir, bukan updatean terakhir. Jadi kalau sekarang PSAK yang 3 tadi pun sudah digantikan dengan PSAK 71. Jadi ingat sekali lagi PSAK tentang instrumen keuangan adalah PSAK nomor 71. Kemudian kita lihat di sini, ini yang saya jelaskan bahwa instrumen keuangan itu terdiri dari 5, ya kan, sesuai dengan saya jelaskan di awal tadi. Jadi instrumen keuangan itu terdiri dari aset keuangan, liabilitas keuangan, ekuitas, derivatif, dan juga lindung nilai. Yang akan kita fokus bahas itu adalah pada kelompok aset keuangan, khususnya adalah nanti ke kas dan piutang. Tapi untuk tahap mengenal tentang aset keuangan itu akan saya jelaskan. Nah, aset keuangan ini terbagi lagi menjadi 4 kategori. Kenapa kalian ini gelisah aja ya? Udah tadi nggak bisa jawab, tinggal dengar aja susah betul. Saya tidak mau, pokoknya satu gerakan saya tidak boleh. Lihat ke saya. Tidak ada satu gerakan pun baik menunduk. Kamu lihat ke saya sekarang. Tinggal dengarkan lagi aja. Susah betul. Jadi aset keuangan itu ada 4 kategori. Yang pertama itu adalah aset keuangan diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Memang itu namanya, memang panjang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya fair value, truth, profit, or loss. Jadi fair value berarti diukur berdasarkan nilai wajar. Truth itu artinya melalui, kemudian profit or loss berarti melalui laba rugi. Jadi kalau di Indonesia kan kategori pertama itu adalah aset keuangan diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, kategori aset keuangan itu adalah held to maturity, dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga ada namanya loan and receivable, pinjaman dan piutang. Kemudian kategori aset keuangan yang berikutnya adalah aset keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale. Itu kelompok dari aset keuangan, 4 kategori itu. Nanti akan saya jelaskan perbedaan dari keempat kategori tersebut. Kemudian liabilitas keuangan. Nah, kalau liabilitas keuangan itu pembagiannya cuma ada 2. Yaitu liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas lainnya. Kemudian kalau instrumen ekuitas itu ada instrumen ekuitas biasa, instrumen ekuitas manajemen, dan instrumen ekuitas sintetis. Kemudian kalau instrumen derivatif ada derivatif biasa, ada derivatif melekat. Kemudian untuk hedging itu ada hedging atas nilai wajar, hedging atas arus kas, dan hedging atas investasi pada operasi luar negeri.
Yang ini akan Anda pelajari ini nanti di mata kuliah manajemen keuangan dan portofolio. Jadi akan Anda pelajari tentang derivatif dan juga hedging atau lindung nilai. Ini akan Anda pelajari ya kan di akuntansi keuangan 2. Nah, aset keuangan terbagi 2. Ada yang dipelajari di intermediate 1 sekarang dan akan ada yang dipelajari juga di akan dipelajari di akuntansi keuangan 2. Kemudian lihat di sini, pengukuran untuk instrumen keuangan. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Maksudnya apa? Saya contohkan. Ya kan? Misalnya perusahaan saya itu menerbitkan obligasi. Berarti obligasi itu kan surat pengakuan hutang. Berarti itu bagi saya adalah liabilitas keuangan. Obligasi itu dibeli oleh Fadil. Maka posisinya Fadil itu adalah sebagai investor yang membeli obligasi saya. Jadi bagi perusahaan saya yang menerbitkan obligasi, saya mengaku itu sebagai hutang obligasi, berarti adalah sebagai liabilitas keuangan. Bagi Fadil yang membeli obligasi saya, itu diakuinya sebagai investasi pada obligasi. Fadil mengakui itu sebagai aset keuangan, saya mengakui itu sebagai liabilitas keuangan. Kenapa? Karena kami berdua terlibat dalam suatu kontrak. Apa kontraknya? Yaitu saya menjual obligasi yang saya terbitkan kepada perusahaan Fadil. Itu yang dimaksud poin pertama. Jadi entitas itu mengakui itu sebagai aset keuangan ataupun liabilitas keuangan jika dia terlibat dalam kontrak tersebut. Sama contohnya tadi, seperti yang awal tadi. Misalnya perusahaan ya kan menyimpan kasnya dalam bentuk giro yang disimpan di BCA. Maka bagi BCA itu diakui sebagai ya kan hutang, dalam hal ini adalah sebagai giro. Berarti itu sebagai hutangnya BCA kepada perusahaan saya. Bagi perusahaan saya akan saya catat itu sebagai cash in bank, kas di bank. Kenapa? Bagi saya itu adalah aset keuangan dan bagi pihak BCA itu adalah dia mengakui itu sebagai hutangnya atau sebagai liabilitas keuangan karena kami terlibat kontrak. Itu untuk memahami poin pertama. Kemudian pengukuran aset atau liabilitas keuangan dibedakan menjadi 2, yaitu pengukuran saat perolehan atau saat pengakuan awal. Jadi hati-hati, buku di Matani itu banyak sekali istilahnya sebenarnya sama, tapi dia menggunakan istilah yang agak berbeda. Jadi saya pertegas di sini, pengukuran pada saat pengakuan awal itu sama dengan pengukuran pada saat kita memperoleh aset keuangan atau mengakui liabilitas keuangan tersebut. Itu yang disebut dengan pengukuran saat pengakuan awal. Contoh, tadi saya menerbitkan obligasi. Sekarang tanggal berapa? Misalnya tanggal 13 April. Saya menerbitkan obligasi dibeli oleh perusahaan Fadil. Maka Fadil akan mencatat dia punya aset keuangan berupa investasi pada obligasi itu pada saat perolehan awal, maka itu yang dikatakan sebagai pengukuran saat pengakuan awal. Jadi pengukuran saat pengakuan awal itu adalah pengukuran terkait dengan perolehan aset keuangan tersebut. Ya. Kemudian ada lagi namanya pengukuran setelah pengakuan awal. Maksud pengukuran setelah pengakuan awalnya apa? Pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan ketika mau menyajikan dalam laporan keuangan. Itu namanya pengukuran setelah pengakuan awal. Kalau pengukuran saat pengakuan awal itu adalah pengukuran pada saat kita memperoleh aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Kemudian secara umum setelah berlaku PSAK 68 tentang ya kan nilai wajar, maka secara umum sekarang pengukuran untuk instrumen keuangan itu menggunakan dasarnya adalah nilai wajar. Ya. Namun saat nilai wajar tidak diperoleh, maka dapat menggunakan nilai perolehan atau nilai tercatat. Tapi penekanannya adalah kita menggunakan nilai wajar. Tapi kalau namun saat nilai wajar tidak dapat diperoleh, maka kita bisa menggunakan pengukuran untuk instrumen keuangan. Kita menggunakan ya kan nilai perolehan atau nilai tercatat.
Sekarang kita lihat di sini, ya kan, kita udah masuk ke bicara tentang akuntansi terkait dengan aset dan liabilitas keuangan. Jadi perhatikan, ini adalah pengukuran saat pengakuan awal. Jadi di sini ada jenisnya aset dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan tadi pengelompokannya ada yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, dan ada yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Ya kan, ingat tadi ya, kalau aset itu kan kategorinya aset keuangan itu ada 4. Yang pertama kan aset keuangan diukur pada nilai wajar mulai laba rugi, kemudian ada yang held to maturity, ada yang loan and receivable, dan ada yang available for sale. Yang 3 yang saya sebutkan terakhir itu dianggap masuk kategori yang ini, tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Berarti untuk aset keuangan ada 3 yang tidak diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Sedangkan untuk liabilitas keuangan, pengelompokannya cuma ada 2, yaitu liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan lainnya. Maka yang masuk kategori liabilitas keuangan lain itu adalah yang masuk ini, tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Jadi pengelompokannya ya kan, ada yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan ada yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pengukuran pada saat pengakuan awal atau pengukuran pada saat aset keuangan atau liabilitas keuangan itu kita peroleh? Maka jawabannya, kalau untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ya kan, kita akan mengukur pada saat perolehan aset atau liabilitas keuangan itu berdasarkan nilai wajar. Sama dengan yang ini juga berdasarkan nilai wajar. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya itu terletak pada saat ketika kita memperoleh aset atau liabilitas keuangan, terkadang ada biaya yang kita tambahkan. Contoh, biaya komisi broker, biaya pialang saham. Itu contoh biaya yang harus kita bayarkan sehubungan dengan kita memperoleh aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Nah, sekarang perlakuan atas biaya transaksi yang kita keluarkan itu seperti apa? Nah, ini perbedaannya. Kalau seandainya yang Anda peroleh itu adalah kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka biaya transaksi, ya kan, contohnya adalah biaya komisi broker, biaya pialang tadi, biaya transaksi yang kita bayarkan tadi kita akan akui sebagai beban. Sedangkan kalau dia tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka biaya transaksi yang kita bayarkan tadi itu akan kita kapitalisasi. Apa maksud kapitalisasi itu? Biaya tadi sebagai penambah harga perolehan. Ya, sebagai penambah harga perolehan. Contohnya, Iqbal itu membeli aset keuangan hari ini. Harga perolehan dari aset keuangan itu adalah 100 juta. Untuk memperoleh aset keuangan dengan nilai 100 juta ini, Iqbal mengeluarkan biaya komisi broker itu sebesar 10 juta. Ya kan? Berarti harga perolehan dari aset keuangannya adalah 100 juta, tapi dia mengeluarkan biaya lain, yaitu biaya transaksi sebesar 10 juta. Lalu bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh Iqbal ketika dia memperoleh aset keuangan pada tanggal ini? Itu tergantung. Kalau Iqbal mengatakan bahwa aset keuangannya adalah kategori diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka jurnal yang dibuat oleh Iqbal adalah, saya contohkan aset keuangan tadi adalah investasi saham ya. Saya spesifikkan aset keuangannya adalah investasi saham. Maka jurnal yang dibuat oleh Iqbal, dia akan mendebit akun investasi saham sebesar 100 juta. Biaya transaksi harus dicatat sebagai beban. Maka dia akan catat misalnya biaya komisi broker atau beban komisi broker sebesar 10 juta juga didebit. Kemudian kreditnya adalah cash sebesar 110 juta. Itu kalau investasi tadi dikategorikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Tapi kalau seandainya investasi saham yang diperoleh oleh Iqbal tadi dia tidak kategorikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka jurnal yang dibuat oleh Iqbal apa? Dia akan mendebit akun investasi saham ya kan dengan nilai 110 juta. Kenapa?
Karena 10 juta berupa biaya komisi broker tadi dikapitalisasi. Maksud dikapitalisasi itu adalah ditambahkan sebagai bagian dari harga perolehan. Maka oleh Iqbal, dia akan mencatat investasi sahamnya kalau kategorinya adalah tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dia akan mendebit investasi saham sebesar 110 juta dan dia akan kreditkan cash sebesar 110 juta. Itu bedanya. Itu adalah beda perlakuan biaya transaksi antara aset keuangan yang kategori diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dengan aset keuangan yang tidak diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, yaitu pada saat perlakuan biaya transaksi yang dibayarkan. Kalau yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi itu dicatat pada atau dicatat sebagai beban, ya kan? Sedangkan kalau dia kategorinya tidak diukur pada nilai wajar, maka biaya transaksi itu akan dicatat sebagai penambah atau bukan dicatat ya, akan diperlakukan sebagai penambah dari harga perolehan aset keuangan tersebut. Itu istilahnya adalah dikapitalisasi. Itu baru bicara tentang pengakuan awal, pengukuran saat pengakuan awal. Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya yang mendengarkan penjelasan saya akan bertanya. Itu bukti bahwa saya itu punya istilahnya itu keinginan untuk belajar ini. Banyak kok pertanyaan akan muncul, walaupun sebenarnya jawaban atas pertanyaan saya ini nanti akan ada penjelasan di slide berikutnya. Tapi setidaknya saya punya pertanyaan. Itu menunjukkan kalau saya punya kepedulian terhadap materi. Kamu itu bukan berarti tidak bertanya itu karena kamu paham. Paling kalau saya tanya baru jalan 1 menit dari kelas, dari materi saya jelaskan. Nggak ada yang tuh ingat. Coba saya lihat tuh. Ada yang sibuk dari tadi. Mati hidup aja kameranya itu. Coba Kansa Sumaya. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari materi yang barusan saya jelaskan terkait dengan pengukuran saat pengakuan awal? Yang dimaksud pengukuran saat pengakuan awal itu apa? Tadi saya jelaskan. Pengukuran saat pengakuan awal itu bicara tentang apa? Tentang beban, Pak. Nah, itulah namanya ngawur. Apa pula yang kau ingat cuma beban aja? Saya tanya pengukuran saat pengakuan awal itu bicara tentang apa? Itu kalau kamu dengar video saya itu berulang kali saya mempertegas. Yang dimaksud pengukuran saat pengakuan awal itu bicara tentang pengukuran ketika kita memperoleh aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Itu dulu yang harus dipahami. Nah, kemudian lanjutannya apa? Nah, pada saat pengukuran saat pengakuan awal, maka ada ya kan biaya transaksi yang harus kita bayarkan sehubungan dengan kita memperoleh aset keuangan tersebut. Nah, biaya perlakuan terhadap biaya transaksi inilah yang membedakan antara kalau dia kategorinya adalah aset keuangan diukur diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi dengan tidak diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi. Jadi yang membedakan itu adalah perlakuan dari biaya transaksi yang kita bayarkan. Kalau dia diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka biaya transaksi itu dijadikan sebagai atau diakui sebagai beban. Makanya jurnalnya tadi, investasinya dinilai 100 juta, kemudian biaya komisi broker tadi dicatat sebagai beban komisi broker 10 juta, kreditnya adalah cash 110 juta. Tapi kalau dia tidak diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai investasi langsung 110 juta. Kenapa 10 juta biaya komisi broker tadi itu harus dikapitalisasi?
Dikapitalisasi itu artinya sebagai penambah, ya kan, dari harga perolehan. Harga perolehan tadi kan 100 juta. Nah, yang 10 juta ini sebagai penambah. Maka nilai perolehan dari investasi saham tadi adalah 110 juta. Ya. Kemudian, ini kita bicara tentang pengukuran instrumen keuangan setelah pengakuan awal. Ya. Jadi ini sudah ya. Yang bagian sini sudah tadi dijelaskan. Makanya tulisannya di sini lihat bagaimana perlakuan untuk biaya transaksi. Kalau dia kategorinya adalah diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, dia dibebankan. Tapi kalau selain yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka biaya transaksi itu dikapitalisasi. Ini sudah selesai saya penjelasannya. Kemudian di sebelumnya, di kolom yang sebelum penilaian ini, kamu tambahkan lagi nanti kolomnya. Kalau saya minta untuk membuat kesimpulan dalam bentuk tabel, maka di sini ada kolom tambahan, insert kolom, itu untuk pengukuran saat pengakuan awal. Ya, kalau untuk pengukuran saat pengakuan awal, kamu sebutkan di sini. Dia nilai wajar, ya kan, dan biaya transaksi diakui sebagai beban pada periode berjalan. Sedangkan yang tidak diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar plus biaya yang dikapitalisasi. Ya, jadi ada tambahan satu kolom lagi saya minta untuk mengakomodir penjelasan saya sebelumnya. Nah, kalau yang dimaksud di sini penilaian, istilah penilaian itu sama istilahnya dengan pengukuran setelah pengakuan awal. Maka saya bilang tadi buku Dwi Martani ini banyak istilah yang sebenarnya sama. Jadi saya pertegas bahwa pengukuran setelah pengakuan awal itu sama istilahnya dengan penilaian. Apa maksudnya pengukuran setelah pengakuan awal atau penilaian itu? Menentukan berapa nilai yang akan kita sajikan dalam laporan keuangan terkait dengan aset keuangan ataupun liabilitas keuangan yang kita miliki. Jadi yang dikatakan pengukuran setelah pengakuan awal atau penilaian yaitu menentukan nilai yang akan kita sajikan terkait instrumen keuangan yang kita miliki. Itu namanya penilaian. Kalau dia kategorinya adalah fair value through profit or loss, maka kita akan melakukan penilaian dari aset keuangan atau liabilitas keuangan yang kita miliki itu berdasarkan nilai wajar. Ya. Sedangkan untuk kategori held to maturity, maka kita menggunakan penilaiannya berdasarkan biaya diamortisasi atau harga perolehan yang diamortisasi. Begitu juga untuk pinjaman yang diberikan dan piutang. Kita menggunakan namanya amortized cost atau biaya perolehan yang diamortisasi. Sedangkan untuk kategori yang available for sale, baik itu untuk yang sekuritas utang maupun available for sale-nya untuk sekuritas ekuitas, itu penilaiannya yaitu menggunakan nilai wajar. Jadi sama antara yang fair value through profit or loss. Nanti kita lihat bedanya di mana antara yang ini, nilai wajar yang ini, dengan nilai wajar yang dua ini. Tapi kalau kategorinya available for sale untuk ekuitas tapi tidak dapat diukur dengan handal, maka kita bisa menggunakan harga perolehan. Ketika kita mau menilai berapa aset keuangan yang akan kita sajikan dalam laporan keuangan. Kemudian kita lihat di sini untuk kolom perubahan nilai wajar. Kenapa yang ini dikasih tanda strip? Apa maksudnya? Kenapa ini dikasih tanda strip? Sedangkan yang ini ada isinya nih. Kemudian ini di strip lagi. Apa alasannya? Karena sudah dikapitalisasi, Pak. Apa? Karena udah tergabung sama harga perolehannya, Pak. Kok sudah digabung dengan harga perolehan sih? Baca kepalanya ini. Kenapa yang bagian ini di strip? Sedangkan ini enggak? Karena tidak melalui nilai wajar. Karena tidak melalui karena betul ya, tapi saya luruskan karena untuk kategori yang fair value through profit or loss ataupun available for sale
dia penilaiannya berdasarkan nilai wajar. Ya kan? Nah, kalau dia dinilai pada saat mau disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai wajar, sementara waktu perolehan kita sudah punya nilainya kan? Contohnya, investasi saham tadi yang perusahaan Iqbal peroleh. Waktu Iqbal peroleh, itu nilai investasinya adalah 100 juta untuk fair value truth profit or loss, dan 110 juta untuk yang kategori available for sale. Itu adalah nilai wajar saat perolehan. Nah, pada 31 Desember 2020, perusahaan Iqbal mau menyajikan aset keuangan yang berupa investasi saham tadi. Karena dia mengkategorikan itu sebagai available for sale, ataupun dia mengakui itu sebagai fair value truth profit or loss securities, maka dia harus menyajikan nilai, ya kan, dari aset keuangan tadi sebesar nilai wajarnya pada 31 Desember 2020. Boleh nggak kita pakai nilai wajarnya itu pada saat perolehan? Tidak boleh. Kita harus menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Ternyata diketahui nilai wajar dari investasi saham yang dimiliki oleh perusahaan Iqbal di 31 Desember 2020 itu nilainya adalah 120 juta. Berarti ada perbedaan dengan waktu perolehan. Waktu perolehan, kalau dia kategori available for sale tadi adalah 110 juta. Ternyata nilai wajarnya 31 Desember 2020 naik menjadi 120 juta. Maka ada selisih sebesar 10 juta. Nah, selisih yang 10 juta inilah yang mau diperlakukan sebagai apa? Ya kan? Jadi maksud dari perubahan nilai wajar ini bicara tentang selisih ketika nilai wajar pada tanggal pelaporan berbeda dengan nilai wajar pada saat kita perolehan. Ya kan? Nah, selisih ini diperlakukannya seperti apa? Itu yang mau dibahas dalam kolom ini. Jadi kalau kategorinya adalah aset keuangan diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, kalau terdapat selisih antara nilai wajar pada tanggal pelaporan dengan harga perolehan sebelumnya atau nilai wajar pada saat perolehan, maka selisih itu akan dilaporkan sebagai bagian dari laba rugi. Lebih tepatnya, kalau kita bicara ini bagian dari laba rugi, lebih tepatnya itu adalah dia sebagai pendapatan atau beban lain-lain. Ya, jadi kalau bicara pendapatan atau beban lain-lain, atau pendapatan atau beban lain, itu adalah bagian dari laba rugi. Ya, kalau untuk yang kategori pertama. Tapi kalau kategorinya aset keuangan tadi adalah available for sale, maka selisih tadi akan dilaporkan sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Ganti istilahnya, bukan pendapatan komprehensif lain. Ini yang tidak update. Jadi sekarang istilahnya itu adalah dia penghasilan komprehensif lain. Jadi selisih tadi diakui sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Kemudian, bagaimana pengakuan untuk kalau ada bunga atau dividen? Bunga itu ketika kita punya ya kan aset keuangan misalnya berupa investasi pada obligasi, maka kita dapat bunga. Dividen itu ketika kita investasi dalam bentuk saham, maka yang kita peroleh itu dividen. Maka perlakuan untuk bunga, pendapatan bunga, kemudian dividen, itu akan dilaporkan sebagai bagian dari laba rugi. Maka di sini dibuatnya, semua hasil dari aset keuangan ataupun liabilitas keuangan, baik berupa pendapatan bunga, ataupun beban bunga, ataupun dividen, itu akan dilaporkan sebagai bagian dari laba rugi. Apa buktinya? Pendapatan bunga itu akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Kalau kita sebagai yang menerbitkan obligasi ada beban bunga, maka beban bunga itu akan dilaporkan juga sebagai bagian dari laba rugi. Kalau kita memperoleh dividen, maka kita akan mencatat itu sebagai pendapatan dividen. Kalau kita mendapatkan pendapatan bunga, maka kita akan akui itu sebagai pendapatan bunga. Semuanya itu muncul dalam laporan laba rugi. Kemudian yang berikutnya terkait penurunan nilai. Jadi aset keuangan yang kita miliki itu ada kemungkinan mengalami penurunan nilai. Ya kan?
Nanti akan saya jelaskan kapan suatu aset keuangan yang kita miliki itu mengalami penurunan nilai. Tapi sekarang saya ingin bahas bagaimana perlakuan kalau terjadi penurunan nilai aset, atau bahasa Inggrisnya impairment. Impairment itu artinya penurunan nilai. Jadi aset yang kita miliki itu ada kalanya mengalami penurunan nilai aset. Sekarang bagaimana perlakuan kalau terjadi penurunan nilai? Kalau kategorinya adalah fair value through profit or loss atau aset keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka penurunan nilainya secara otomatis mengikuti penurunan harga pasar dari aset tersebut. Jadi secara otomatis atau by default itu akan mengikuti pada penurunan harga dari aset keuangan tersebut. Tapi kalau dia kategori selain true profit or loss, maka kita harus melakukan pengujian penurunan nilai. Jadi bedanya, kalau untuk kategori yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, penurunan nilainya adalah secara otomatis mengikuti penurunan harga dari aset keuangan tersebut. Tapi kalau kategori yang lain, maka harus dibuktikan dulu dengan kita melakukan, ya kan? Dengan kita melakukan istilahnya itu apa? Pengujian penurunan nilai. Jadi harus diuji dulu, betul tidak terjadi penurunan nilai. Kalau betul, maka penurunan nilai tadi akan diakui sebagai rugi. Jadi setiap penurunan nilai itu akan diakui sebagai rugi penurunan nilai. Kalau rugi, otomatis dia muncul dalam laporan laba rugi. Jadi setiap penurunan nilai itu akan diakui sebagai rugi penurunan nilai. Ya. Kemudian ada kemungkinan, ya kan, aset keuangan tadi mengalami penurunan nilai sebelumnya, tapi di periode berikutnya dia terpulihkan. Atau istilahnya adalah pembalikan penurunan nilai. Sebelumnya mengalami penurunan nilai di periode sebelumnya, tidak tahunya pada periode sekarang dia mengalami pemulihan. Ya kan, nilainya kembali naik. Maka sama dengan yang lain, sama dengan yang tadi, kalau untuk fair value through profit or loss, dia secara otomatis mengikuti pada kenaikan dari harga aset keuangan tersebut atau peningkatan dari aset keuangan tersebut. Sedangkan kalau untuk yang lain itu harus melalui pengujian. Apakah terjadi penurunan nilai atau tidak. Ya, itu poin utamanya, nanti baru ada penjelasan di berikutnya. Kemudian Anda sudah saya suruh untuk mendownload laporan keuangan, silakan Anda lihat sendiri bagaimana penyajian dan pengungkapan untuk di laporan keuangan perusahaan Anda yang Anda download, itu Anda lihat tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan. Jadi ini bagian ini saya skip, silakan Anda lihat sendiri dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan keuangan perusahaan yang Anda download laporan keuangannya, Anda perhatikan pada bagian catatan atas laporan keuangan tersebut apa saja yang perlu diungkapkan. Ya. Ini yang saya bilang tadi, kategori dari aset keuangan itu ada 4. Kemudian kita lihat satu persatu. Sekarang kita mulai dari kategori yang pertama. Diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Nah, di situ disebutkan kalau kategorinya diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, itu definisinya adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan dijual sesingkat mungkin. Jadi maksudnya tujuan dijual itu artinya kita niatkan memperoleh aset tersebut memang diniatkan akan kita jual segera. Contoh, Iqbal beli saham perusahaan saya. Iqbal itu meniatkan saham yang dia beli dari perusahaan saya itu dalam hitungan cepat itu akan dia lepas lagi. Maka itu kategorinya adalah fair value through profit or loss. Dia beli saham perusahaan saya hari ini dengan harga per lembarnya adalah misalnya adalah Rp100.000. Dia beli sebanyak 1.000 lembar, maka dia akan mencatat ya kan itu sebagai investasi saham, nilainya adalah Rp1 juta. Ya kan? Kapan dia mengakui itu sebagai kategori nilai wajar melalui laba rugi? Kalau Iqbal punya niat akan menjual saham yang dia beli dari perusahaan saya itu sesegera mungkin. Misalnya dalam tempo kurang dari 1 bulan, saham yang dia beli tadi langsung dia jual.
Jadi keuntungan yang ingin didapat oleh Iqbal itu berupa selisih antara harga pada saat dia beli dengan harga pada saat dia jual. Itulah tujuan investasinya. Tidak mengharapkan dividen. Kenapa Pak dia tidak bisa dapat dividen? Dividen itu ada ketentuannya. Tidak bisa ya kan orang yang hanya beli sekarang 2 minggu jual tiba-tiba menuntut dividen. Itu nggak mungkin. Lalu yang didapatkan oleh Iqbal apa? Bukan dividen yang dia inginkan, tapi adalah selisih daripada saat dia membeli dengan harga 100.000, ternyata pada saat dia jual 3 minggu yang akan datang, harga sudah naik menjadi 105.000. Maka selisih 5.000 per lembar kalikan dengan jumlah 1.000 lembar, ya kan? Itulah yang menjadi capital gain-nya. Dia tidak akan mengharapkan dividen. Karena kalau dia mengharapkan dividen, itu dia harus memegang saham perusahaan saya itu dalam jangka waktu yang lebih lama. Tidak bisa dalam hitungan 2 minggu langsung dia lepas. Makanya tergantung pada tujuan kamu apa. Kalau tujuannya memang untuk dijual sesegera mungkin, maka dia masuk kategori fair value, truth, profit, or loss. Ya. Kemudian, biasanya fair value, truth, profit, or loss ini bentuknya adalah investasi dalam surat berharga, bisa dalam bentuk saham, ataupun obligasi maupun instrumen keuangan jangka pendek lain termasuk bentuk derivatif seperti opsi saham dan opsi lainnya. Kemudian menurut PSAK tentang instrumen keuangan, aset keuangan diklasifikasikan sebagai fair value, truth, profit, or loss itu kalau memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Yang pertama itu diklasifikasikan dalam kelompok yang akan diperdagangkan, masuk kelompok diperdagangkan itu artinya yang tadi saya jelaskan. Dia dibeli dan akan sesegera mungkin dijual, ya kan? Kemudian atau pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba. Itu untuk kategori yang pertama. Kemudian ada lagi kategorinya adalah investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo atau dipegang hingga jatuh tempo. Artinya Iqbal membeli saham perusahaan saya tidak untuk dijual sesegera mungkin. Ya kan, tapi ingin dia miliki sampai jatuh tempo. Kalau saham memang tidak ada batas tidak ada istilah jatuh temponya ya. Yang ada jatuh tempo itu kalau dia obligasi. Misalnya, Iqbal membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan saya. Obligasi saya itu umurnya 5 tahun. Maka ketika Iqbal membeli obligasi perusahaan saya, maka yang dikatakan held to maturity, kalau obligasi itu akan dipegang oleh Iqbal sampai dengan jatuh tempo 5 tahun yang akan datang. Maka itu kategorinya held to maturity. Ya. Nah, kalau dia held to maturity, maka kita melakukan penilaiannya tadi seperti yang dijelaskan, menggunakan biaya perolehan yang diamortisasi. Ya, nanti ada istilahnya premium, diskon, ya kan? Itu akan Anda ketemu ketika Anda belajar intermediate 2. Kemudian untuk perhitungan premium ataupun diskon itu kalau menurut standar IFRS yang terbaru, yang revisi terbaru itu harus menggunakan metode bunga efektif, tidak lagi menggunakan dia menggunakan amortisasinya menggunakan metode bunga efektif, bukan lagi menggunakan metode garis lurus. Ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang amortisasi karena ini bagian intermediate 2. Yang pasti saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa yang dikatakan held to maturity kalau aset keuangan itu diperoleh, kemudian akan di-keep, akan dipegang sampai dengan jatuh tempo. Kalau yang tadi, fair value, truth, profit, or loss, kita membeli aset keuangan tersebut untuk segera mungkin kita akan jual kembali. Kemudian ada lagi pinjaman dan piutang. Ini juga masuk kelompok aset keuangan. Ya, kalau pinjaman yang diberikan itu misalnya pada perbankan, itu istilahnya pinjaman. Jadi di perbankan itu tidak menyebutkan istilahnya piutang. Tapi bagi perusahaan seperti dagang dan jasa, kita menggunakan istilahnya adalah piutang. Ya, sama dengan held to maturity, maka penilaiannya menggunakan biaya perolehan yang diamortisasi. Kemudian sama juga kita menggunakan ya kan amortisasi premium dan diskonnya itu menggunakan suku bunga efektif. Yang berikutnya adalah aset keuangan tersedia untuk dijual. Apa bedanya, Pak? Kan kata-katanya tersedia untuk dijual. Sedangkan yang fair value, truth, profit, or loss tadi juga akan dijual. Bedanya, kalau ini diniatkan akan dijual, tapi tidak dipatok harus sesegera mungkin dijual.
Sedangkan yang fair value truth profit or loss tadi, dia kita peroleh, kita miliki memang untuk kita jual segera. Kalau yang ini available for sale itu diniatkan akan dijual, tapi tidak dalam hitungan sesegera mungkin. Itu bedanya antara available for sale kemudian dengan yang fair value. Karena sama-sama intentionnya adalah dijual, tapi bedanya kalau yang fair value truth profit or loss itu akan dijual sesegera mungkin, bahkan buku itu mengatakan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 bulan. Jadi sejak dibeli tidak lebih dari 1 bulan itu akan kita jual, maka dia masuk kategori fair value truth profit or loss. Kemudian sama dengan yang FVPL, dia menggunakan pengukuran atau penilaiannya itu menggunakan nilai wajar. Bedanya dengan yang FVPL adalah perlakuan untuk selisih. Kalau terdapat selisih antara nilai wajar pada tanggal pelaporan dengan nilai wajar pada saat perolehan, maka selisih itu kalau untuk kategori available for sale, dia adalah bagian dari penghasilan komprehensif lain. Sedangkan kalau untuk FVPL, maka selisih itu akan diperlakukan sebagai bagian dari laba rugi periode berjalan. Ini aturan terkait dengan reklasifikasi, ada yang tidak diperbolehkan. Misalnya, tidak boleh kita mereklasifikasi aset keuangan dari kategori fair value truth profit or loss menjadi held to maturity. Itu tidak diperkenankan. Yang boleh itu diperkenankan tuh misalnya dari fair value truth profit or loss menjadi loan and receivable, atau dari available for sale menjadi loan and receivable. Ya kan? Ada yang diperbolehkan tapi diizinkan. Artinya harus melalui izin. Ya kan? Itu juga bisa Anda lihat di situ. Ya kan, reklasifikasi itu ada yang diperkenankan, ada yang tidak diperkenankan. Kemudian ini adalah penurunan nilai, ya, atau impairment dari aset keuangan. Saya kasih ilustrasi yang sederhana seperti ini. Ini kejadiannya banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bahwa kita memiliki aset keuangan tapi mengalami penurunan nilai. Ropika, apa yang saya jelaskan barusan? Apa yang saya jelaskan barusan? Tentang penurunan nilai, Pak. Apa penjelasannya tentang penurunan nilai? Makanya saya bilang tadi apa? Tidak usah gerasa kusuk. Ini masih aja gerasa kusuk kamu. Jadi ini ingat di peringkatan terakhir nanti, kalau masih juga nanti kelas 1 kelas ini saya kasih hukuman. Jadi saya mau menjelaskan sekarang bahwa penurunan nilai itu ya kan erat kaitannya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini saya mau mencontohkan bentuk bahwa bisa jadi kita memiliki aset, tapi aset kita itu sudah mengalami penurunan nilai. Contoh, saya ingin mencontohkan penurunan nilai dari piutang yang saya miliki. Contohnya gini, saya 10 tahun yang lalu itu meminjamkan uang kepada Iqbal. Nilainya adalah 10 juta. 10 tahun yang lalu itu di 2010. 2011 ya, di 2011 saya minjamkan uang kepada Iqbal. Sampai sekarang piutang itu belum dibayar. Ya kan? Artinya masih sebagai piutang yang saya miliki. Kemudian ketika saya mau menyajikan dalam laporan keuangan saya, ya kan? Maka saya tetap akan menyajikan nilai piutang yang saya miliki yang berasal dari 2011 itu tetap nilainya 10 juta. Ketika saya nanti nerima dari Iqbal, Iqbal tetap akan bayar sebesar 10 juta. Ya kan? Nah, pertanyaannya itu sudah mengindikasikan terjadinya penurunan nilai dari aset berupa piutang saya. Kenapa?
karena nilai piutang nilai uang yang saya terima di tahun 2021 sebesar 10 juta itu lebih kecil nilainya dibandingkan waktu saya minjamkan kepada Iqbal di tahun 2011. Jauh lebih besar nilai 10 juta yang saya pinjamkan di tahun 2021 kepada Iqbal dibandingkan uang 10 juta yang saya terima di tahun 2021. Walaupun secara nominal sama. Kenapa 10 tahun itu ya kan harganya goreng di tahun 2011 500. Sedangkan harga goreng di tahun 2021 sudah 1000. Itu menandakan apa? Ada yang namanya inflasi. Artinya nilai uang 10 juta yang saya terima di tahun 2021 itu nilainya lebih rendah dibandingkan nilai uang yang saya pinjamkan kepada Iqbal di tahun 2011. Walaupun sama nominalnya, yaitu 10 juta. Itu mengindikasikan bahwa kita memiliki aset tetap nilainya 10 juta, tapi sebenarnya aset yang kita miliki itu mengalami penurunan nilai. Jadi harusnya saya menyajikan nilai 10 juta di tahun 2021 ini tidak lagi 10 juta. Ya kan? Kenapa? Karena nilainya itu sebenarnya berbeda dengan waktu saya meminjamkan uang kepada Iqbal di tahun 2011. Kemudian kapan lagi aset yang kita miliki atau piutang yang kita miliki itu mengalami penurunan nilai? Contoh lagi, saya meminjamkan uang kepada Iqbal, kepada Robika, kepada Adinda. Total piutang yang saya miliki itu 100 juta. Ya kan? Kemudian saya mendapatkan informasi perusahaan Adinda teridentifikasi atau terindikasi itu mengalami kesulitan keuangan. Kemudian perusahaan Robika diputus oleh pengadilan sebagai perusahaan yang pilot. Dibangkrutkan. Sudah dinyatakan bangkrut. Cuma perusahaan Iqbal yang masih bertahan. 2 perusahaan yang berhutang kepada saya, 1 sudah diputuskan pilot, asetnya sudah dijual semua, ya kan? Ternyata itu ya kan udah habis untuk membayar hutangnya yang lain. Kemudian hutangnya kepada saya tidak terbayar. Sedangkan Adinda, ya kan perusahaannya terindikasi mengalami kesulitan keuangan. Dia minta penundaan pembayaran. Ya kan? Nah, dari kejadian itu juga merupakan indikasi bahwa piutang saya yang saya miliki kepada mereka bertiga itu telah mengalami penurunan nilai. Kenapa? Karena perusahaan Robika bangkrut. Perusahaan Adinda terindikasi mengalami kesulitan keuangan. Kira-kira yakin 100 juta itu akan saya peroleh. Yang pasti, piutang saya kepada Robika terpaksa harus saya hapuskan. Kemudian piutang saya yang harusnya saya terima dari Adinda sekarang, terpaksa harus saya tunda. Ya kalau penundaan itu hanya sebentar. Kalau dia minta penundaan 3 bulan, kemudian setelah 3 bulan dia minta lagi penundaan, ya kan? Artinya apa? Nilai aset keuangan berupa piutang yang saya miliki itu mengalami penurunan nilai. Maka harus dilakukan pengujian, betul tidak terjadi penurunan nilai dari aset keuangan yang saya miliki. Nah, kalau dia kategori fair value, truth, profit, or loss, maka penurunan nilai itu mengikuti pada penurunan harga dari aset keuangan tersebut, harga pasar dari aset keuangan tersebut. Tapi kalau untuk yang lain, itu harus dilakukan pengujian, betul tidak telah terjadi penurunan nilai. Dasarnya apa? Indikasi. Kalau saya dapat informasi bahwa semua pelanggan yang berhutang kepada saya mengalami kesulitan keuangan, masa saya akan dengan setil yakin bahwa piutang yang saya miliki itu akan saya dapatkan sejumlah itu? Ya kan? Itu namanya ngayal. Walaupun itu sebenarnya hak saya. Tapi ingat, yang namanya piutang itu melibatkan pihak saya dengan pihak yang berhutang kepada saya. Mau saya paksakan pun menagih kepada mereka, perusahaan ini sudah dinyatakan pilot. Asetnya sudah dijual semua, ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang dia yang lebih penting. Akhirnya apa? Saya memutuskan untuk menghapus piutang saya kepada perusahaan tersebut. Menghapus piutang itu bentuk paling ekstrim dari penurunan nilai. Jadi bentuk paling ekstrim dari penurunan nilai piutang adalah piutang itu tidak tertagih. Ya, jadi bentuk paling ekstrimnya, paling mentoknya
itu adalah piutang yang kita miliki itu tidak tertagih. Kalau yang sampai tidak ekstrim itu nilainya nilai dari aset yang kita miliki itu mengalami penurunan nilai. Tapi kalau ekstrim itu ya sampai tidak tertagih, sampai betul-betul dihapuskan. Maka kita catat kalau kita bicara tentang piutang waktu Anda belajar piutang di pengantar akuntansi, ketika piutang itu dihapuskan, kenapa jurnalnya beban kerugian penghapusan piutang atau beban kerugian piutang tidak tertagih? Karena memang rugi. Ya. Nah, bukan aset keuangan saja yang mengalami penurunan nilai. Aset non keuangan juga bisa mengalami penurunan nilai. Contoh aset tetap. Mobil, perusahaan. Bisa kita lihat ada indikasi penurunan nilai. Pada saat kapan? Misalnya, mobil perusahaan yang saya miliki itu, nilai bukunya itu masih sebesar 100 juta. Kemudian mobil itu terjadi insiden. Ya kan, masuk ke jurang, mengalami kerusakan parah. Walaupun nilai bukunya masih 100 juta, saya yakin nilai manfaat dari mobil ini ke depannya itu tidak akan lagi sebesar nilai bukunya. Pasti lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Maka itu menandakan ada indikasi terjadi penurunan nilai. Jadi kesimpulannya, kalau pada aset non keuangan, penurunan nilai itu terjadi ketika nilai buku dari aset yang kita miliki itu nilai bukunya lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan itu bisa ada dua. Bisa dari nilai manfaat atau nilai pakai dari aset tersebut atau nilai pasar dari aset tersebut. Jadi pokoknya nilai buku kalau indikasinya lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan, nilai terpulihkan itu bisa nilai pakai atau use value ataupun dari nilai atau harga pasar. Jadi kalau lebih tinggi nilai tercatat atau nilai buku, maka itu menandakan terjadi indikasi penurunan nilai dari aset. Itu pun harus dilakukan pengujian. Nah, itulah bentuk konservatifnya akuntansi. Jadi akuntansi itu punya prinsip konservatisme. Bentuk konservatif itu salah satunya. Terkait dengan piutang. Belum lagi piutang itu betul-betul tidak tertagih, sudah dibuat cadangan. Itu konservatif. Kamu kan belajar waktu di materi tentang piutang. Ketika kita bicara tentang menentukan estimasi piutang tidak tertagih. Kita sudah mencatat adanya estimasi piutang tidak tertagih, padahal kejadiannya tuh belum pasti. Tapi kita mengestimasi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya bahwa ada 5% dari piutang yang kita miliki itu tidak akan tertagih. Sudah kita estimasi dulu. Padahal kenyataannya belum tentu. Siapa tahu nanti semuanya tertagih. Tapi karena prinsip akuntansi kita konservatif, maka kita lakukan estimasi bahwa kita yakin 5% ini kemungkinan tidak tertagih. Termasuk juga penurunan nilai, itu juga bentuk konservatifnya kita. Situasi perekonomian di Indonesia sekarang sedang gonjang-ganjing. Jadi aset keuangan yang kita miliki itu bisa mengalami penurunan nilai. Dan ada indikasi ke arah situ. Maka kita harus lakukan pengujian. Kalau memang terdapat indikasi bahwa terjadi penurunan nilai, maka kita akan munculkan itu sebagai rugi penurunan nilai. Itu juga bentuk konservatifnya akuntansi. Ya, sedangkan untuk pengakuan terkait dengan pendapatan itu sangat diperketat. Harus memenuhi dulu kriterianya ini, baru boleh diakui sebagai pendapatan. Tapi kalau rugi belum terjadi saja sudah diestimasi. Piutang itu ya kan belum pasti dia tidak tertagih saja sudah kita estimasi sebagai piutang tidak tertagih. Itu bentuk konservatifnya akuntansi. Apalagi waktu kamu belajar tentang persediaan, bentuk konservatifnya akuntansi. Kalau kamu bicara lower cost or net realizable value, menilai persediaan berdasarkan mana yang lebih rendah antara harga perolehan dibandingkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Itu juga bentuk konservatif. Kita pilih mana nilai yang lebih rendah, itu menandakan kita konservatif. Jadi kalau misalnya saya punya persediaan
Harga perolehannya 100, tapi saya tahu bahwa nilai bersih yang dapat saya realisasikan itu hanya 80. Ya kan? Karena persediaan yang saya miliki itu sudah kategori persediaan usaha. Misalnya handphone. Saya memiliki handphone handphone seri Oppo F7 misalnya. Bukan handphone itu second, handphone Oppo F7 itu masih baru. Masih dalam kotak, masih bersegel. Cuman kita tahu bahwa sekarang sudah ada Oppo yang terbaru sampai Oppo F11 setahu saya. Mungkin ada yang lebih canggih lagi. Tapi saya masih ada punya Oppo F7 di gudang saya. Harga perolehannya itu adalah 2 juta. Tapi kira-kira sekarang bisa saya akan menjual dengan harga 2 juta. Sementara Oppo F11 sudah keluar yang terbaru, bahkan mungkin sampai Oppo F15 mungkin. Maka saya tahu bahwa Oppo F11 ini hanya punya harga pasar atau harga jual itu 1.800.000. Lalu saya menilai Oppo F11 saya pakai yang mana? Harus pakai yang 1,8 juta. Tidak bisa pakai yang 2 juta sebesar harga perolehannya. Karena kenyataannya ini hanya bisa terjual pada harga 1,8. Walaupun kita memperolehnya dengan harga 2 juta. Itu bentuk konservatifnya akuntansi. Jadi konservatif itu menjadikan nilai aset itu akan disajikan lebih rendah. Ya kan? Kemudian biaya atau beban dan liabilitas itu akan disajikan lebih tinggi. Itu bentuk konservatif. Jadi dikatakan konservatif itu adalah kita akan menyajikan pendapatan dan aset itu lebih rendah, ya kan? Kemudian beban dan hutang itu lebih tinggi. Itu kalau kita konservatif. Nah, prinsip konservatif ini masih diperdebatkan orang. Ya kan, masih diperdebatkan orang. Kenapa harus konservatif? Ya kan? Kan konsekuensinya menjadikan aset lebih rendah, penyajian aset lebih rendah, penyajian hutang akan lebih tinggi. Karena akuntansi itu berhubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang yang sifatnya belum pasti. Maka akuntansi itu lebih memilih konservatif dibandingkan over confident. Oh, nanti pasti semuanya tertagih. Lebih baik kita ambil, ada kemungkinan yang tidak tertagih. Kalau kita over confident, tidak akan mungkin terjadi penurunan nilai. Padahal sangat mungkin ada penurunan nilai piutang. Kalau tidak kita terapkan konservatif, ya kan prinsip konservatif, yang terjadi apa? Kita akan menyajikan nilai aset kita itu tinggi, padahal kenyataannya, ya kan, nilai aset kita itu turun. Ya kan? Contoh yang handphone tadi, kalau kamu tidak menerapkan pengukuran berdasarkan lower cost or market, ya kan? Maka yang terjadi apa? Kamu akan menyajikan nilai Oppo F11 kamu dengan harga 2 juta. Pada kenyataannya, ya kan, Oppo F7 yang kamu miliki tadi itu tidak akan mungkin bisa terjual dengan harga 2 juta. Daripada kita makin lama makin rugi besar, lebih baik kalau ada orang mau beli dengan harga 1,8 kita jual. Walaupun kita rugi 200.000. Ketimbang kita, ya kan, tidak jual-jual, akhirnya apa? Harga Oppo F7 itu makin lama makin turun, makin besar kerugian kita. Ya, jadi kamu sebagai mahasiswa S1 akuntansi harus paham tentang perkembangan akuntansi sekarang itu. Jangan sampai nanti ketika kamu bekerja kaget, kok ada impairment, kok ada revaluasi. Dan menurut saya semua yang berhubungan dengan penurunan nilai ataupun tadi konservatif, semuanya itu bisa diterima secara nalar kita. Ya kan? Tidak ada sesuatu yang menurut saya susah untuk kamu paham. Ya kan? Termasuk konservatif tadi. Kenapa orang lebih memilih konservatif? Kalau Pak, ternyata kita udah memilih konservatif. Ternyata kenyataan itu nggak terjadi. Kan rugi Pak kita. Harusnya piutang kita sebesar ini, tapi karena kita tadi langsung mengurangkan dengan cadangan piutang tidak tertagih, padahal kenyataannya nggak terjadi yang seperti itu. Rugi dong kita, harusnya aset kita lebih besar. Sekarang pertanyaannya, ketika di audit, ketika aset kita seharusnya lebih besar, artinya kurang saji ya,
itu tidak sefatal kalau kita menyajikan nilai aset lebih dari yang seharusnya. Auditor itu akan kesal mengaudit perusahaan yang sok kaya, padahal enggak. Dia masih memaklumi perusahaan yang sebenarnya kaya, tapi dia menurunkan nilai asetnya. Dalam kehidupan sehari-hari aja, kita pasti paling benci ke orang yang sok kaya, kan? Tidak punya apapun, tapi ngaku kaya. Dibanding orang yang cenderung merendah. Dia punya, tapi dia mengatakan saya punya hanya sebatas ini. Itu orang konservatif. Ya kan? Orang yang overconfidence bahwa dia punya kemampuan luar biasa, punya kemampuan hebat, pada kenyataannya tidak sebesar itu. Ya kan? Itu menurut saya udah apa ya, orang itu udah nggak bagus. Ketimbang orang yang dia punya kepintaran tapi dia mengatakan, oh saya nggak punya kemampuan itu. Oh kemampuan saya belum tidak sebatas itu. Saya masih banyak kelemahan. Itu konservatif. Kalau nanti terbukti bahwa kemampuannya hebat, mungkin ekspektasi orang akan luar biasa. Oh ternyata dia merendah tapi dia punya kemampuan. Ketimbang orang yang mengaku hebat tapi pas dites, ya kan, ternyata kita di tong kosong nyaring bunyinya tadi. Nah, kalau kalian ini, kalau saya perhatikan secara apa ya? Ini belum lagi saya menjelaskan tentang cash, belum lagi saya menjelaskan tentang piutang. Saya tahu kamu nggak pernah dijelaskan. Kamu tidak mengerti bagaimana akuntansi dana kas kecil. Kamu tidak paham bagaimana membuat rekonsiliasi bank. Kamu tidak pernah paham bagaimana cara menghitung, ya kan, berapa estimasi piutang tidak tertagih. Karena nggak pernah dijelaskan. Sudah saya mau untuk menjelaskan kepada Anda hal yang harusnya tidak menjadi bagian tanggung jawab saya, ya kan, kalian tidak bisa mengimbangi saya. Saya itu membilas cucian kotor dari orang lain. Ngapain sebenarnya saya harus mengajarkan tentang kemarin berkaitan dengan bagaimana menjurnal segala macam? Tentang cash flow. Ya kan, kamu bisa buktikan, kamu intermediate 2 tidak dengan saya, kamu akan lihat di bab, di materi tentang intermediate 2 itu ada tentang laporan arus kas. Itu ada di bab 21 kalau nggak salah dari buku Dwi Martani itu. Pokoknya bab di ujung, dan itu menjadi bagian di intermediate 2, ya kan? Ataupun kalau dosen itu ngajar di intermediate 3, mungkin di intermediate 3 dia akan menjelaskan. Tapi kita perhatikan, kamu lihat nanti itu, betul tidak dia mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menyusun laporan arus kas. Yang terjadi kebanyakan itu apa? Dia akan tanya, intermediate 1-nya sama siapa? Sama Madani. Kemudian Madani jelaskan nggak? Dia tanya ke saya tentang arus kas. Oh saya jelaskan, saya bilang. Oh udah, berarti nggak usah lagi dijelaskan. Kamu bisa compare dengan kelas lain tentang arus kas. Kamu tanya sama anak kelas C dengan anak kelas E yang dulu kuliah dengan saya. Ada nggak di intermediate 1 itu mereka belajar tentang arus kas? Saya tanya sama anak kelas C, ada Pak, cuman kulit luarnya saja. Ini udah diajarkan segala macam. Yang paling saya bebal itu apa? Ketika saya bertanya, itu tidak merespon. Kalau kamu memang itu didikan orang tua kamu seperti itu, berarti ada yang salah dengan keluarga kamu. Berarti orang tua kamu tidak tegas membiarkan perilaku seperti itu. Oh, dengan saya nggak ada ceritanya. Sepupu saya, keponakan saya, nggak ada ceritanya. Segala sesuatu itu harus ada jawaban. Harusnya kamu hidupkan, ya kan, mic kamu, kemudian kamu ya apapun yang kamu omongkan, silakan. Saya kamu sampaikan bahwa Pak, ya kan, saya belum ada terpikir sama sekali jawabannya. Pak, saya masih ngeblank. Setidaknya ada respon. Ini
Ini enggak sengaja. Mana tadi? Saya nggak mau tahu ya yang tadi itu harus sudah keluar dari kelas saya. Yang satu orang di awal tadi. Saya paling nggak suka yang seperti itu. Kemudian diulangi lagi sama Ropika tadi. Apa pula? Yang kamu kira bulan puasa saya nggak bisa marah? Dalam kasus ini tidak ada dikatakan bahwa hilang pahala saya segala macam. Enggak. Tuhan lebih tahu apa niat saya hari ini. Justru kamu yang sudah dihilangkan pahalanya sama Tuhan. Puasa bermalas-malas. Pak, izin menyampaikan kalau tadi Revika tadi katanya nggak ada sinyal ya Pak, sinyalnya hilang, jadi nggak kedengaran Bapak. Itu tidak kedengaran tadi. Bisa dia chat. Kemudian enggak lah, saya enggak bukan ini ya, saya tidak percaya kalau saya buktikan omongan dia itu, ya kan, alasan nggak ada sinyal sementara posisi gerak tubuhnya itu stabil kok tadi itu, jelas kok nggak ada berapa seperti kayak apa namanya tuh freeze segala macam kata orang tuh. Bukan akal-akalan kamu aja bilang sinyal segala macam. Saya bisa aja buktikan betul tidak sinyal tuh. Saya aja bisa buktikan. Sekarang saya minta orang yang mengaku sinyalnya jelek di rumahnya. Sekarang 1 menit omongan saya ini tolong direkam pakai HP-nya dia. Kalau omongan saya jelas terdengar melalui rekaman itu, berarti dia berbohong. Saya ada yang komplain, Pak sinyal saya akan buktikan. Saya minta kamu buktikan. Sekarang rekam omongan saya. Kirim ke saya atau kirim ke WA group. Supaya kita bisa dengarkan. Betul tidak suara saya terputus-putus di situ? Maka nggak usahlah kamu bohong. Cuman dengan alasan itu ya. Kamu tuh lagi puasa. Jadi minggu depan saya udah masuk ke materi tentang cash and receivable. Ya, tentang bagaimana kita menyusun atau melakukan akuntansi terkait dengan kas kecil, rekonsiliasi bank maupun terkait dengan piutang. Udah itu selesai, kita masuk materi baru yaitu tentang inventory atau persediaan. Itu juga sama, ini mengulang dari apa yang sudah dijelaskan oleh dosen sebelumnya. Ya, saya tidak akan mengganggu waktu pertemuan, nanti ujian itu kita buat terpisah, ya kan? Kemudian saya sebenarnya masih ada hutang, tapi sebenarnya itu bukan kesalahan saya juga. Saya kemarin bilang sama anak D3 itu saya mau berbagi. Jadi materi ini rekaman dari kelas S1 saya akan bagikan ke kelas D3, dari D3 saya akan bagikan ke S1. Ternyata waktu saya menjelaskan tentang jurnal koreksi, ya kan itu saya dari pertemuan awal sudah marah besar. Ya kan? Jadi video itu nggak bagus untuk didengarkan. Ya, dan saya minta kepada mereka untuk menunjuk 10 orang saja yang memang mau untuk mengikuti ketika saya menjelaskan tentang jurnal koreksi. Ternyata mereka ya kontinya itu nggak proaktif, cuma ngasih nama udah, kemudian nggak pada menanyakan tentang Pak kapan segala macam. Akhirnya kalau mereka di D3 sudah saya ajarkan tentang jurnal koreksi, rekaman juga udah ada, tapi nggak bagus saya bilang kan, karena di awal banyaklah marahnya. Saya tuh butuh kalau video rekaman saya sebagai tambahan materi itu harus yang dalam kondisi betul-betul nyaman. Makanya kayak kemarin yang cash flow, kenapa saya tidak mengajak semuanya? Takutnya saya kepancing ketika saya menjelaskan, saya itu kan hobinya tetap interaktif. Ketika saya jelaskan diam, nggak ada respon. Karena yang hadir 37 orang ini pas yang saya tunjuk ternyata orang yang malas berpikir. Akhirnya saya nggak mood. Oke, saya pilih kemarin 4 orang aja saya bilang. Nah, kira-kira ketika saya tanya, ada feedback-nya. Nah, hasil rekaman itu nanti saya akan kasih ke Kanda. Saya bilang. Nah, begitu juga dengan jurnal koreksi. Karena nanti pada saat ujian MIT-nya akan ada materi berhubungan dengan jurnal koreksi. Walaupun setahu saya dari pentutor Anda, itu sudah menjelaskan tentang jurnal koreksi. Ya, tapi saya masih perlu untuk memperjelas tentang jurnal koreksi.
Nah, ini saya juga minta, ya kan, ambil aja waktunya menjelang buka, ya kan, terserahlah kapan, ya kan. Menjelang buka itu artinya kan kita dalam kondisi juga sudah apa ya, daripada habis waktu nunggu lama, jadi mendingan kita kuliah. Tapi saya minta jangan, kalau semuanya pun tidak hadir nggak masalah. Kalau mau hadir semuanya silakan aja. Tapi yang pasti saya butuh adanya interaksi. Nah, nanti jangan sampai kamu mengecewakan saya. Kalau kamu takut nanti mengecewakan saya, mendingan kamu nggak usah muncul di kelas itu, kelas tambahan itu. Jadi ngukur diri aja lah. Kalau kamu takut nanti pada akhirnya kamu akan juga mengecewakan saya, mendingan kamu nggak usah muncul. Bukannya saya membeda-bedakan, bukan saya membeda-bedakan ya di sini. Saya ingin situasinya nyaman. Masa saya nanya kayak tadi, untung saya masih sabar itu masih ada kategori sabar saya itu. Diperlakukan ditanya diam itu. Untung laptop saya di depan nih, kalau bukan laptop saya sudah saya banting. Ya kan? Itu nggak sopan. Bilang sama teman kamu, jadi manusia tuh cobalah tahu diri dikit. Oke, jadi terima kasih ya kan. Kita akan ketemu lagi untuk materi yang lanjutan dari bab ini tentang cash dan tentang piutang. Kemudian tentang jurnal koreksi. Karena saya nanti ujiannya pasti ada hubungannya dengan jurnal koreksi. Karena saya mau ngasih soal itu satu soal tapi komprehensif, semua materi itu ada. Ya, mulai dari news siklus sampai dengan cash flow itu ada dalam satu soal. Termasuk jurnal koreksi. Makanya saya butuh pertemuan tambahan untuk membahas mengenai itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh.